Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di video kali ini gua mau menginformasikan ke kalian informasi. Nah, informasi apa sih yang akan diinformasikan sesuai judul video? Ya, jadi di sini gue perlu kasih tahu ke kalian informasi ini karena memang setiap hari kan gue booking tiket, baik itu untuk AirAsia, Garuda, Malaysia Air, terus juga Malindo Air. Nah, semua pasti ada persyaratan-persyaratannya, dan dari semua maskapai penerbangan itu hampir sama semua persyaratannya. Nah, di video kali ini gua mau menginformasikan tentang kewajiban yang harus dipenuhi ketika kalian pulang menggunakan AirAsia. Oke, nah sebelum memulai ke videonya, seperti biasa, yang belum subscribe silahkan kalian subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan lagi. Karena kalau misalkan kalian subscribe channel ini, itu pasti akan dapat informasi-informasi terbaru ya, tidak akan ketinggalan lagi. Karena biasa di sini gue ada live malam, terus juga ada upload video, jadi informasi apapun ada di sini tentang TKI TKW. Oke, gue akan hitung 1 sampai 3, kalian harus subscribe. 1 2 3. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Kita akan langsung ke intinya saja. Kita akan baca di email ya. Karena kemarin si pihak AirAsia itu dia kirim email ya, karena gue sering booking kan tiket-tiket AirAsia untuk kepulangan gitu, dan ini gue booking untuk yang pulang ke Indonesia dari Malaysia. Oke, gue akan bacakan. Sehubungan dengan pengoperasian kembali penerbangan, kami selalu memastikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan Anda adalah prioritas utama kami, kata AirAsia itu ya. AirAsia bekerjasama dengan pemerintah, otoritas penerbangan sipil, dan kesehatan melakukan pengetatan prosedur penanganan penumpang selama masa penyebaran wabah COVID-19. Semua tamu AirAsia, baik yang melakukan perjalanan domestik ataupun internasional, wajib mematuhi ketentuan sesuai surat Edaran Gugus Tugas Penanganan COVID-19 nomor 9 tahun 2020. Semua tamu AirAsia, baik yang melakukan perjalanan domestik maupun internasional, wajib membawa dokumen tersebut. Nah, untuk di sini kita bacakan yang domestik saja atau yang internasional. Kayaknya ini untuk yang internasional dulu, karena kan ini gua langsung ditujukan kepada orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri yang dia mau pulang ke Indonesia ya. Jadi di sini gue tujukannya untuk mereka-mereka, untuk kalian semua yang mau pulang. Kalian harus siapkan dokumen perjalanan kalau kalian mau menaiki AirAsia. Oke, di sini gue akan bacakan untuk persyaratan perjalanan internasional ya. Warga negara Indonesia yang akan kembali ke tanah air dan warga negara asing yang mendapatkan pengecualian atau yang telah diizinkan untuk memasuki wilayah Republik Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Oke, nih kalian ini simak baik-baik ya. Gue pun akan simpan, mungkin nanti akan simpan di sini, kalian baca. Untuk warga negara Indonesia, dia harus menunjukkan identitas diri atau paspor, itu wajib harus ada, baik yang balik pakai permit ataupun yang bayar compound ya, semua harus ada itu ya, paspor ataupun SPLP. Terus juga yang kedua, warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR test pada saat ketibaan. Bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil tes PCR dari negara keberangkatan. Oke, jadi yang poin nomor 2 ini,
semua warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu memang harus membawa surat tes PCR. Itu wajib. Ingat, bukan rapid test, tapi surat PCR test. Surat PCR itu yang tesnya dicucuk ke hidung sama cucuk ke mulut ya. Tidak rapid test. Terus juga kalau misalkan ada yang tidak membawa, itu akan melakukan rapid test di balai ketibaan ataupun di airport, dan biasanya akan langsung dibawa ke pusat karantina ya, ke karantina, dan akan dites di sana, akan menunggu hasil selama 3 atau 4 hari, dan kalian akan dikarantina, maksudnya ya, dikarantina. Oke. Nah, terus juga sekarang itu kan diwajibkan, jadi tidak bisa lagi kalian pulang tidak membawa surat tes PCR. Jadi biasanya di airport bandara negara, misalkan dari Malaysia gitulah atau dari Singapura, itu mau pulang ke Indonesia, itu harus ditanya dulu dia membawa atau tidak, biasanya seperti itu. Kalau misalkan membawa ya bisa, kalau misalkan tidak ya tidak akan lolos. Oke. Oke, untuk penumpang dengan tujuan akhir Bali ya, silakan mendaftarkan diri di sini ada ya, https://lovebali.baliprop.go.id. Anda dianjurkan menunjukkan hasil tes PCR negatif atau wajib melakukan PCR mandiri pada saat kedatangan di Bali. Diikuti dengan karantina mandiri selama menunggu hasil sesuai arahan gugus tugas COVID-19 setempat. Tapi untuk yang tidak membawa ya, itu memang kan akan dikarantina gitu. Dan sekarang pun memang udah susah lah, jadi harus membawa lah. Jadi untuk yang tidak membawa kita tidak bahas. Karena sekarang sebelum melakukan penerbangan pun kalian harus membawanya. Oke. Terus juga yang poin B ini, khusus penumpang dengan tujuan akhir Lombok wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif untuk memasuki Lombok. Ya. Terus juga yang poin C ini, khusus penumpang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya, dengan tujuan akhir wilayah DKI Jakarta, silakan mengunduh aplikasi seluler ya, namanya Jaki. Dia bisa di-download di App Store atau di Play Store, dan mengisi Corona Livelihood Metric atau CLM ya. Poin tunggu dulu, poin C dulu. Tapi kalau misalkan ini kan yang kalian orang Jakarta atau orang Depok ya, atau orang Tangerang sekitarnya harus menggunakan ini. Tetapi kalau misalkan di antara kalian ke Jakarta hanya transit, itu tidak harus mendownload ini ya, tidak harus mendownload Jaki ini. Oke, poin D, khusus penumpang warga negara Indonesia dengan tujuan akhir Medan atau Kuala Namu ya, yang tidak dapat menunjukkan hasil tes PCR dari negara asal, wajib melakukan tes PCR pada saat ketibaan dan menjalani karantina selama menunggu hasil dengan biaya dibebankan kepada penumpang. Ya, tetap juga nih di semua negara, semua daerah di Indonesia tuh yang pulang orang yang pulang dari luar negeri memang diharuskan membawa surat tes PCR, kalau tidak ya dikarantina. Semua biaya ini dibebankan kepada si penumpang. Makanya lebih baik bawa gitu daripada tidak bawa. Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR, setiap orang wajib menjalankan karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah, atau memanfaatkan akomodasi karantina hotel atau penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalkan nih sampai ada di antara kalian yang lolos tidak membawa surat tes PCR dari negara asal kalian, terus kalian bisa sampai ke Indonesia, itu kan kalian akan dikarantina. Nah, kalian pun karantina boleh karantina di tempat yang disediakan pemerintah, boleh juga karantina di hotel kalau kalian punya uang ya, boleh kalian pilih hotelnya. Tetapi hotelnya pun harus yang rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang udah ditunjuk bahwa hotel, kan tidak semua hotel seperti itu.
Oke, yang keempat ialah mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler. Jadi ini kalian bisa download di App Store ataupun di Play Store. Download ya, namanya Peduli Lindungi. Terus juga yang kelima, mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik atau EHAC yang dapat diakses melalui aplikasi seluler EHAC Indonesia di Android atau http://sinarkes.kemkes.go.id/ehach ya. Nah, ini untuk poin nomor 5. Ini kalian bisa download aja di App Store karena waktu kemarin gue ke Batam pun sampai di Batam kita harus mengisi EHAC. Terus juga sampai di balik lagi ke Jakarta harus mengisi EHAC. Kayaknya ke semua daerah di Indonesia memang harus mengaktifkan EHAC ini. Ya, selain kalian menunjukkan surat hasil tes PCR, itu kalian harus mengisi EHAC ini di aplikasi handphone kalian, ya. Terus juga untuk penerbangan domestik, misalkan penerbangan domestik yang sudah lama di Indonesia beberapa bulan, misalkan di antara kalian PCR-nya sudah mati, kalian bikin aja rapid test ya, karena syarat penerbangan di Indonesia pun yang domestik dia harus ada surat rapid test. Oke, jadi mudah-mudahan kalian paham semua ya, itu persyaratan untuk perjalanan internasional ya. Perlu nggak sih dibacakan untuk yang domestik? Oke, kalau misalkan perlu kita bacakan yang domestik ya. Mungkin di antara kalian atau teman-teman ada yang mau bepergian pakai AirAsia, mungkin dari mau jalan-jalan ke Batam atau ke Surabaya atau ke Jakarta. Nah, kalian harus patuhi persyaratannya. Oke, persyaratan perjalanan domestik ya, ini untuk lokal yang ada di Indonesia. Calon penumpang yang akan melakukan perjalanan domestik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus ada identitas diri, KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah. Bang, kalau misalkan tidak ada KTP boleh gak pakai paspor? Boleh ya, sama aja. Terus juga yang kedua, surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif atau surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku maksimal 14 hari pada saat keberangkatan, atau surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit atau puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR ataupun rapid test ya. Tetapi kalau PCR kan mahal di Indonesia, kalian bisa pakai rapid test karena di sini pun gue ke Batam, ke manapun pakai rapid test saja, tidak perlu PCR test. Setelah itu poin A-nya nih, khusus penumpang tujuan akhir Bali harus daftar juga nih ya di https://lovebali.baliprof.go.id. Terus juga khusus penumpang tujuan bandara internasional dengan tujuan akhir wilayah DKI Jakarta, silakan mengunduh aplikasi namanya Jaki di App Store ataupun di Play Store ya. Terus setelah itu mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler ya, Peduli Lindungi ataupun EHAC. Oke. Jadi mungkin itu saja ya, pasti kalian pun paham lah ya, karena kalian pun bisa baca yang tadi gue simpan di sini, itu semua kalian bisa baca. Terus juga bisa kalian dengarkan juga. Kalau misalkan di antara kalian masih juga yang ada yang kurang paham, kalian boleh terus WhatsApp. Kalau misalkan di antara kalian masih ada juga yang belum paham, kalian boleh terus tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian pertanyakan ya. Ingat, komentarnya yang positif semua, jangan yang negatif ya, yang baik-baik saja. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini ya. Mudah-mudahan kalian semua paham. Terus juga nanti kalau misalkan ada informasi terbaru pasti akan kita informasikan. Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang selalu support channel ini ya, sehingga channel ini bisa sampai di titik ini tuh berkat kalian semua ya. Oke, yang belum subscribe silahkan kalian subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, gue banyak ucapin terima kasih buat kalian semua.
Sebentar lagi kita akan bagi-bagi kaos buat kalian semua. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.